Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca di 34 kota besar di Indonesia. Penyanyi Aura Kasih itu kemarin memberi jawaban kepada netizen sosial media di Indonesia. Katanya Aura Kasih ini pindah agama. Kenapa kok tiba-tiba pindah agama? Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di program yang kalian tunggu-tunggu di rumah atau dimanapun Sobat Negeriku berada, yaitu reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasanya, gue akan membacakan berita populer di Nusantara. Ada 5 jumlahnya. Nah, apa aja sih? Gue spill sedikit ya. Yang pertama itu tentang pastinya yang lagi viral di mana-mana di sosial media, di dunia beritaan atau di TV sekalipun, bahwasanya Indonesia ditolak FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena beberapa pejabat, beberapa sebagian warga negara menolak hadirnya Israel atau Israel mengibarkan bendera di Indonesia itu ditolak semuanya. Nah, itu ada pernyataan dari pelatihnya Israel secara langsung, ada pernyataan dari ketua PSSI secara langsung yaitu Pak Erick Thohir, dan nggak kalah menariknya ada berita tentang entertain di mana Aura Kasih katanya nih ya pemirsa ya, katanya Aura Kasih ini pindah agama. Waduh, sensitif nih ya agama-agama nih ya. Nah, seperti biasa kita ambil sumber beritanya itu dari portal jpnn.com yang dimana beritanya valid, beritanya no hoax, dan pasti redaktur-redakturnya punya kredibilitas dalam membuat berita. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Berita kelima kita awali dengan perihal pernyataan dari Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang baru dan sekaligus juga Menteri BUMN di Indonesia. Nah, beliau memberikan 4 pernyataan penting terhadap gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 2023. Headline beritanya gini, 4 poin pernyataan Erick Thohir soal keputusan FIFA saatnya Indonesia membuktikan, katanya seperti itu. Nah, apa saja sih keputusannya? Keputusan yang pertama, Pak Erick Thohir sudah berjuang secara maksimal, katanya gitu. Nah, dia sudah berjuang secara maksimal setelah mendapat surat penting, surat arahan dari Presiden Jokowi. Beliau langsung menemui Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino di Doha, Qatar kemarin. Nah, terus pernyataan kedua, PSSI harus tunduk keputusan FIFA katanya. Nah, Pak Erick mengatakan PSSI harus tunduk kepada wewenang dan keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Karena alasannya PSSI secara struktur adalah di bawah komandonya FIFA. Lalu pernyataan ketiga dari Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya keputusan FIFA bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dan absolut. Lalu pernyataan keempat, Pak Erick Thohir bilang kita harus tegar. Nah, dia bilang gini, kita harus tegar, saya minta semua pecinta sepak bola tetap menegakkan kepala atas keputusan berat FIFA ini. Sebab saya berpendirian, karena itu ini saatnya kita harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola menuju sepak bola bersih dan berprestasi. Kira-kira seperti itu. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku yang sudah membaca berita ini ya di aplikasi jpnn.com atau langsung secara portal langsung di jpnn.com. Dari Kang Mukti, nggak apa-apa di ban FIFA, toh kita punya pengalaman di ban. Pengalaman adalah guru yang terbaik, yuhu, dia bilang. Tetap semangat, tetap bermain sepak bola, nikmatin Liga Indonesia. Lalu dari Pata Tobo, sebenarnya intinya FIFA belum sepenuhnya percaya Indonesia mampu. Apalagi yang lalu ada tragedi Kanjuruhan, saatnya PSSI dan Bapak Erick Thohir membuktikan ke depannya kalau Indonesia bisa, semangat. Nah, ini framing ini yang jarang dibahas di sosial media, jarang bahas di berita-berita ya. Karena pada dasarnya FIFA ini pernah membuat statement bahwasanya dia agak ragu setelah kejadian Kanjuruhan di Malang kemarin, bukan karena ditolaknya Israel sama pejabat di sini, sama warga-warga Muslim di sini, enggak. Tapi aslinya FIFA masih keberatan terhadap kasus Kanjuruhan tersebut. Ya, itu harus di blow up lagi, harus dipikirkan lagi. Kita harus bijak dalam menanggapi masalah Israel ini ya. Oke, case close. Nah, kita sudah mencapai berita nomor 4.
berita ini tentang statement dari BMKG bahwasanya headline-nya gini, waspada peringatan dini BMKG soal sirkulasi silkonik di 34 kota ini. Wah, ini lumayan sangat-sangat informatif ya, sangat-sangat informatif soalnya kita jaga-jaga supaya kalau ada bencana alam yang secara mendadak kita sudah punya prepare-nya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca di 34 kota besar di Indonesia. BMKG mendeteksi sirkulasi sirkonik di sejumlah daerah yang mempengaruhi kondisi cuaca tersebut. Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, analisa dinamika atmosfer terkini memantau sirkulasi sirkonik di Samudra Hindia Barat Daya Lampung, di perairan barat Kalimantan Barat, dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Nah, sirkulasi silkonik tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin dan konvergensi yang memanjang di perairan barat Lampung dari Sumatera Barat hingga Sumatera Selatan, kemudian dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Nusa Tenggara Barat. Nah, BMKG memantau daerah konvergensi yang lain memanjang di Aceh, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Maluku Utara hingga Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dan Maluku. Nah, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi, terang BMKG. Nah, situasi ini mempengaruhi perkiraan cuaca 34 kota besar di Indonesia, diantaranya Kota Padang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan ringan. Katanya seperti itu. Nah, dimanapun teman-teman, dimanapun sobat negeriku berada, siap-siap ya. Kalau kita nih katanya dari BMKG sudah ingin turun hujan, ada yang ringan, ada yang lebat. Pokoknya ya sampah-sampah jangan dibuang sembarangan ya, di selokan-selokan, di sungai-sungai supaya menghindari terjadinya banjir karena sumbatan sampah dan lain-lain. Oke, case close. Nah, Sobat Negeriku, kita sudah mencapai berita nomor 3. Tadi kan ada pernyataan dari Pak Erick Thohir ini terkait Indonesia gagal menjadi host atau menjadi tuan rumah di Piala Dunia Usia 20 2023. Kali ini tanggapannya langsung dari pelatihnya Israel. Nah, kata pelatih Israel setelah FIFA membatalkan Piala Dunia Usia 20 2023 di Indonesia. Bilang begini, namanya Pak Ophir Halim buka suara setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia Usia 20 2023. Nah, Indonesia sejatinya dijadwalkan menggelar turnamen 4 tahunan itu pada 20 Mei nanti hingga 11 Juni mendatang. Namun 2 bulan menjelang event besar itu, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah nih Sobat Negeriku. Polemik soal kehadiran Israel usia 20 disinyalir menjadi salah satu penyebab FIFA membatalkan Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Kabar pencabutan status tuan rumah Indonesia itu sudah sampai ke telinga pelatih timnas Israel usia 20 yaitu Ophir Halim. Nah, juru racik 47 tahun itu mengaku siap dimanapun Piala Dunia Usia 20 digelar. Dia bilang begini nih Sobat Negeriku, Piala Dunia dipindahkan dari Indonesia, kami masih menunggu untuk melihat di mana turnamen berlangsung. Dimanapun digelar, kami akan datang mewakili negara Israel dengan rasa hormat. Begitu Pak Ophir Halim menyebutkan perihal polemik yang terjadi di Indonesia. Nah, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Sobat Negeriku bernama Jailani. Salut buat solidaritas Indonesia ke Palestina, sampai-sampai mengabaikan kerugian negara yang jumlahnya mencapai triliunan dan belum lagi masa depan sepak bola Indonesia dan juga bakal banyaknya pendapatan warga dari wisatawan yang ingin menyaksikan pertandingan bola dunia. Lalu dari Pak Akad Hayabusa 93. Semoga Indonesia ke depannya lebih baik dan maju. Alangkah baiknya setiap permasalahan dimusyawarahkan lagi ke seluruh rakyat Indonesia dan jangan hanya berpacu ke satu golongan tertentu. Wah, oke ya. Pokoknya tadi kita sudah bahas intinya FIFA itu masih trauma tentang kanjuruhan, bukan hanya tentang penolakan warga Indonesia atau sebagai pejabat Indonesia tentang hadirnya Israel di Piala Dunia Usia 20. Oke, case close. Nah, ini berita puncak nomor 2. Tadi kita sudah spill di awal, di introduce pengenalan pertama, di mana Aura Kasih katanya pindah agama Sobat Negeriku ya. Ya, kita baca ya sedikit ya. Nah, headline-nya begini, Aura Kasih jawab tuduhan pindah agama, mohon disimak. Nah, jadi penyanyi Aura Kasih itu kemarin memberi jawaban kepada netizen sosial media di Indonesia
katanya Aura Kasih ini pindah agama. Kenapa kok tiba-tiba pindah agama? Karena Aura Kasih datang ke Bali dan mengikuti acara melukat di Bali. Nah, ini acara melukat kan untuk seluruh umat manusia ya, untuk lintas agama. Nah, acara melukat ini kan lintas agama ya, bisa dilakukan oleh agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain. Nah, Aura Kasih ini karena dia public figure, terus disorot oleh netizen, terus ngikut acara melukat karena sebagian wawasan netizen Indonesia pada di followersnya Aura Kasih itu mungkin tidak paham acara melukat dan lain-lain. Dituduhlah bahwasanya Aura Kasih ini pindah agama ke Hindu. Emang apa sih nggak boleh? Nah, Aura Kasih menanggapi hal itu, jadi dia bilang gini, aku kemarin melukat atas nama budaya bukan agama. Nah, begitu Sobat Negeriku. Jadi atas nama budaya dan bukan atas nama agama. Boleh-boleh saja, sah-sah aja, asalkan agamanya itu tidak keluar daripada ajaran-ajaran yang syariat-syariat agama yang tertentu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi dia bilang bukan pindah agama, tapi tentang budaya. Nah, seperti itu. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dia bilang gini, dari Pak Ketut Widi ada. Urusan agama itu urusan personal dengan Tuhan. Bila Mbak Aura Kasih nyaman di Hindu, ya biarkan saja, itu urusan pribadi. Nah, ini orang Bali yang bilang gini ya, namanya Pak Ketut soalnya. Lalu ada Pak Iketut Manis juga. Berarti ini orang Bali juga nih Sobat Negeriku. Kedamaian cinta kasih yang kita cari dalam hidup ini. Nah, jadi komentarnya bagus-bagus semua ya. Bahwasanya ini adalah cinta kasihnya Aura Kasih terhadap budaya Indonesia, yaitu ikut melukat di Bali. Jadi bukan atas nama agama. Oke? Case close. Nah, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 di pekan ini di reactionjapan.com. Jadi headline-nya seperti ini. Mutasi Polri terbaru 2023. Bukan hanya Kapolda Metro Jaya saja, ada nama Irjen Niko Afinta. Nah, jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi 473 personel Polri, mulai dari perwira tinggi, perwira pertama, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Nah, Irjen Fadil Imran dimutasi berdasarkan surat telegram Kapolri yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabowo atas nama Kapolri tanggal 27 Maret 2023 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetya membenarkan 4 surat telegram Kapolri soal mutasi terbaru Maret 2023 tersebut. Terdapat 4 surat telegram mutasi tanggal 27 Maret 2023, secara keseluruhan terdapat 473 personil. Kata Pak Dedi, dia menyebutkan 4 surat telegram mutasi tersebut ialah berisi tentang 8 personil, tentang mutasi 155 personil, soal mutasi 193 personil, dan mutasi terhadap 117 personil. Nah, Irjen Kartoyo Kapolda Metro Jaya bilang, Fadil Imran dimutasi sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabar Hakam, Kapolri pengganti Irjen Pol Arief Susianto dan memasuki masa-masa pensiun. Jenderal Listio Sigit juga menunjuk Irjen Kartoyo sebagai Kapolda Metro Jaya setelah menjadi perwira tinggi atau Pati Barreskrim yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya mantan Kapolres Kabupaten dan Kota Bogor Jawa Barat Brigjen Pol Suyudi Arisetyo dimutasi sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Nama-nama Pati Polri lainnya dimutasi adalah Komjen Pol Riko Amelza Daniel dari Kepala Lebdiklat Polri dimutasi sebagai Pati Densus 88 Anti Teror Polri yang untuk mempersiapkan penugasan luar struktural, serta mengangkat Komjen Pol Purwadi Arianto sebagai Kepala Lemdiklat Polri. Sejumlah Kapolda yang dimutasi, diantaranya Irjen Pol Agus Nugroho menggantikan Irjen Pol Rudi Sufahriyadi sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Kemudian Rudi Sufahriyadi menjadi Pati Lebdiklat Polri dalam rangka mempersiapkan penugasan di luar struktur. Irjen Pol Aneksa Romano Yoyol menggantikan Irjen Pol Helmi Santika Kepala Kapolda Gorontalo, dan Helmi diangkat menjadi Kapolda Lampung. Irjen Pol Ahmad Wiyagus dimutasi menggantikan Irjen Pol Suntana sebagai Wakapolda Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto dimutasi sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri. Nah, lengkap ya. Kalau mau selengkapnya bacalah di portal jpnn.com. Mau bahas tentang polisi, Polri, entertain, olahraga, lengkap semuanya ada di situ.
Kalau belum puas juga silahkan download aplikasi jpnn.com di Android, di Play Store maupun di iOS atau di App Store. Semuanya gratis ya. Ada notifikasi dan juga ada tentang jadwal imsak, jadwal puasa, jadwal sholat dan lain-lain lengkap pokoknya. Kita menyajikan semuanya untuk sobat negeriku tercinta. Nah, dari komentar dari sobat negeriku terkait pemutasian Polri tersebut dari Iqbal Hadi, maju terus Pak Kapolri, tegakkan kebenaran, katanya seperti itu. Nah, saya setuju ya. Mungkin itu lagi beres-beres, mungkin juga ada yang pensiun dan lain-lain. Pasti yang terbaik dari Irjen Listio Sigit. Oke? Let's go. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di pekan ini. Seperti biasa gue akan pilih satu yang favorit, yaitu tentang Aura Kasih ya. Aura Kasih, dia menyebarkan kasih dan cintanya terhadap budaya, melakukan melukat di Bali untuk merasakan feel, rasa nyaman, rasa cinta, rasa menghormati semesta dengan cara melukat di Bali. Dan atas nama budaya, bukan atas nama agama. Oke? Kalau teman-teman dan semua sobat negeriku yang dimanapun kalian berada ingin komentar, silakan komentar di sini juga, di komentar YouTube jprn.com. Di like juga, lalu di share juga. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe. Kalau sudah subscribe, tolong loncengnya dinyalakan, jadi notifikasi ada program-program JPN yang upload terbaru bisa kalian disimak, kalian nikmati dengan nyaman dimanapun kalian berada, asalkan punya internet. Ya. Oke, gue Sergio Agasa, sampai jumpa pekan depan.